Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, hari ini kita berjumpa lagi pada materi IPA, yaitu materi pengukuran. Sebelum kita mulai pembelajaran daring, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anakku, kita akan lanjut mengenai materi pengukuran. Nah, sebelum kita menginjak materi pengukuran, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik dapat menggunakan alat ukur dengan satuan baku atau mungkin satuan tidak baku. Kemudian yang kedua, itu mengonversi satuan panjang, massa, dan waktu terhadap hasil pengukuran. Baiklah anak-anakku, kita akan bahas satu persatu mengenai pengukuran. Nah, mengenai pengukuran itu apa? Nah, pengukuran ini yaitu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, contoh alat ukur yang akan kita gunakan hari ini yaitu mistar, jangka sorong, mikrometer, dan gelas volume. Nah, sekarang kalian perhatikan, kita akan melakukan proses pengukuran yaitu panjang dan mencari luas suatu bidang yang kita pakai sekarang, misalnya contoh HP. Nah, HP di sini kita ukur dengan mistar, ketemu yaitu panjangnya sama dengan 14 cm. Coba kamu perhatikan di situ. Jadi tertera di mistar itu 14 cm. Kemudian yang lebar itu tertera di situ 7 cm. Nah, kalau kita hitung mengenai luasnya, jadi rumusnya itu panjang kali lebar yaitu 14 kali 7 sama dengan 98 cm persegi. Nah, 98 cm persegi ini termasuk yaitu besaran turunan. Kalau cm itu besaran pokok. Nah, kalau ada cm persegi, cm kubik yaitu termasuk besaran turunan. Oke anak-anakku, sekarang kita menuju ke pengukuran panjang dan volume. Misalnya kita ukur mengenai kardus di pasta gigi, ya kan, kardus pada pasta gigi. Sekarang kita akan ukur panjangnya, di situ tertera di mistar 17,8 cm. Kemudian lebarnya itu tertera 4,2 cm. Kemudian kita ukur tinggi, ketemu 3,4 cm. Nah, kalau kita hitung mengenai volume, yaitu dikalikan panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan ketemu yaitu 17,8 kali 4,2 kali 3,4 sama dengan 254,184 cm kubik. Nah, itu termasuk besaran turunan cm kubik. Lanjut anak-anakku. Nah, sekarang kita mencoba mengukur volume batu, atau volume pada batu. Yang kita gunakan yaitu gelas ukur atau gelas volume. Nah, permukaan cairan pada gelas volume di situ tertera 50 mili. Ya, kamu perhatikan di situ permukaan cairan pada gelas ukur itu tertera 50 mili. Nah, sekarang kita akan mencari mengenai volume pada batu. Nah, batu tersebut itu dimasukkan di gelas volume. Nah, nanti cairan ini naik. Nah, cairan ini naik. Nah, sekarang kamu perhatikan naiknya cairan tersebut itu berapa mili. Di situ tertera 75 mili. Nah, sekarang bisa kita hitung volume pada batu itu yaitu 75 mili dikurangi 50 mili sama dengan 20 mili. Nah, itu ketemu mengenai volume pada batu, anak-anakku. Oke, anak-anak. Contoh penggunaan alat jangka sorong dan mikrometer di dunia kerja. Perhatikan gambar yang di atas. Gambar yang di atas itu penggunaan jangka sorong untuk mengukur diameter spade part pada piston.
itu pada sepeda motor. Kemudian yang gambar yang di bawah itu penggunaan mikrometer untuk mengukur peralatan atau mengukur alat atau untuk mengukur spare part yang ukurannya kecil karena membutuhkan suatu ukuran yang sangat valid. Nah, itu salah satu contoh penggunaan jangka sorong dan mikrometer di dunia kerja. Lanjut, kita sekarang menuju ke konversi satuan panjang, masa dan waktu. Nah, konversi satuan panjang, masa dan waktu itu bisa kalian perhatikan gambar mengenai satuan kilometer sampai milimeter. Kalau turun satu tangga itu dikalikan 10. Kalau naik satu tangga itu dibagi 10. Nah, untuk mengenai konversi waktu itu istilahnya 1 jam itu bisa dikonversi menjadi 60 menit. Nah, sedangkan kalau 1 menit itu sama dengan 60 second atau detik. Nah, sedangkan 1 jam itu kalau jadikan detik itu sama dengan 3600 detik. Nah, itu mengenai konversi waktu. Nah, sekarang salah satu contoh mengenai konversi ukuran panjang yang tadi sudah diinformasikan di depan. Misalnya kalau 1 kilometer jadikan hektometer itu 10 hektometer. Kemudian 1 kilo dijadikan meter itu sama dengan 1000. Atau mungkin 1 kilo dijadikan sentimeter itu sama dengan 100.000 cm sampai seterusnya. Nah, itu salah satu contoh konversi satuan ukuran panjang. Kemudian konversi satuan ukuran berat atau massa. Ya, itu hampir sama caranya dengan ukuran meter tadi. Nah, sekarang misalnya dengan ukuran gram atau misalnya di situ 1 kilo. 1 kilo jadikan hektogram misalnya itu 10 hektogram. Kemudian 1 kilogram dijadikan gram itu sama dengan 1000 gram. Atau mungkin 1 kilo dijadikan sentigram atau miligram. Misalnya jadikan miligram itu sampai 1 juta miligram dan seterusnya. Nah, itu salah satu beberapa contoh ukuran berat, satuan ukuran berat atau massa. Nah, sekarang kita menuju ke ukuran satuan luas. Nah, kalau sudah menuju ukuran satuan luas atau volume itu sudah menuju ke besaran turunan, ya, menuju ke besaran turunan. Misalnya 1 kilometer persegi itu kalau dijadikan hektometer persegi itu sama dengan 100 hektometer persegi. 1 kilometer persegi misalnya kalau dijadikan meter persegi itu sama dengan 1 juta meter persegi. Atau apalagi dijadikan sentimeter persegi itu sampai mencapai 10 berapa itu? Berarti 10 miliar sentimeter persegi sampai seterusnya. Nah, itu beberapa salah satu contoh ukuran luas. Nah, sekarang konversi satuan ukuran isi atau volume ini sama juga menuju ke satuan yaitu besaran turunan. Ya, misalnya di sini 1 km kubik itu kalau dijadikan hektometer kubik itu menjadi 1000 hektometer kubik. 1 kilometer kubik lagi dijadikan meter kubik atau sentimeter kubik misalnya itu sampai menjadi 1 miliar kubik itu misalnya kalau dijadikan meter kubik sampai seterusnya. Nah, itu salah satu contoh dari ukuran isi atau volume. Sekarang kita menuju ke satuan ukuran lain, ya. Di situ ada 1 inci, terus 1 kaki, 1 mil laut, 1 mikron dan lain sebagainya. Ya, itu kan bisa kalau kalian perhatikan mengenai ukuran tersebut. 1 inci kalau jadikan milimeter itu 25,4 mili. Kemudian 1 kaki itu kalau jadikan inci 12 inci dan sampai seterusnya. Itu bisa kalian perhatikan ukuran-ukuran satuan yang lainnya. Nah, sekarang menuju ke satuan ukuran luas. Misalnya kita menuju ke ukuran tanah misalnya 1 hektar sawah misalnya itu kalau jadikan meter persegi itu sama dengan 10.000 meter persegi.
1 km persegi kalau dijadikan hektar itu ada 100 hektar. Sama juga mengenai ukuran volume atau isi. Biasanya kalau kita membeli suatu minuman atau suatu katakanlah membeli suatu cairan yang ukurannya liter, ya. Nah, 1 liter itu berapa meter kubik? Nah, itu di situ bisa kalian lihat 1 liter ini kalau dijadikan desimeter kubik itu 1 desimeter kubik. Kalau dijadikan milimeter kubik itu 0,001 meter kubik. Nah, itu salah satu ukuran volume. Nah, sekarang kita menuju ke ukuran berat atau massa yang sering kalian lihat mengenai ukuran ada 1 kuintal, 1 ton, 1 kilo, 1 kilogram. Nah, misalnya 1 kuintal jadikan kilogram. Nah, 1 kuintal itu berapa? Misalnya kalau jadikan kilo, nah 1 kuintal ini kalau jadikan kilo itu 100 kilo. 1 ton misalnya kalau jadikan kilo itu 1000 kilogram. Misalnya 1 kilo lagi dijadikan on itu ketemunya 10 on dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh ukuran berat atau massa. Oke anak-anakku, sampai di sini mengenai pengukuran. Kita akan berlanjut mengenai materi pengukuran yang lainnya. Oke anak-anakku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.